Laisa alaihi amruna, yang bukan urusan kami. Artinya yang tidak sesuai dengan syariat yang saya tentukan, bahwa radun, maka itu hukumnya tertolak. Jadi lain sudut pandang, lain cara memahami. Kita memahaminya yang tidak sesuai dengan syariat. Kok bisa kita memahami kayak gitu? Karena dikuatkan dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, yang artinya langsung ya biar tidak manja-manja, yang artinya barang siapa yang menggagas suatu hal yang baik, dia menggagas suatu hal yang baik, kemudian diikuti sama orang, maka setiap orang yang mengikuti dia mendapatkan pahalanya tanpa Allah kurangi pahala. Dan barang siapa yang menggagas suatu hal yang jelek, sunnah yang jelek, sunnah yang jelek, kemudian diikuti sama orang, maka setiap orang yang mengikuti dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosanya. Siapa yang mulai dia akan terus. Kalau ditiru sama orang itu hal yang baik, maka dia akan mengalir pahala kepadanya. Kalau hal yang jelek, maka akan mengalir dosa kepadanya. Konteks hadisnya Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menggagas suatu sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang menggagas suatu hal yang baik, falahu ajruha, dan maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia juga akan diberi pahala orang yang ikut dengan dia. Wa man sanna sunnatan, barang siapa yang menggagas kejelekan, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, yang jelek, kana alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya, dan dia ditambah dosa orang yang ikut sama dia. Di sini ini hadis menunjukkan kalau orang buat hal baru tapi baik, maka diperbolehkan. Hal baru tapi baik, maka diperbolehkan. Hal baru jelek, maka tidak. Jadi ini permasalahan bid'ah. Jadi ini permasalahan bid'ah. Ini hadis yang kedua. Adapun hadis yang ketiga, langsung singkat aja biar tak panjang-panjang ya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap hal yang bid'ah, wa kullu, dan setiap, semua. Ini hadisnya Nabi Muhammad, riwayat yang lain. Kullu bid'ah, setiap hal yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap, semua hal yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin, dan setiap hal yang sesat finnar, itu pasti orangnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ngomong ini pakai lafaz kullu. Kullu itu semua tanpa terkecuali. Ya. Ulama memahami hadis ini dengan dua pemahaman. Kullu itu artinya umum. Kullu itu artinya amum maksusul ta'ala, umum tapi sebagiannya dikhususkan, artinya sebagian dikeluarkan, kebanyakan umum, tapi tidak harus semuanya. Tidak harus yang pakai lafaz kullu itu rata. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak di Al-Quran pakai lafaz kullu tapi tidak semua. Lafaz kullu tapi tidak semua. Ya, jadi mungkin kalau yang paham bahasa Arab mungkin paham. Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, amma safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba, dalam surat Al-Kahfi. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, amma safinah, menceritakan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir itu merusak perahunya orang miskin. Ammas safinah, dia rusak. Kenapa dia rusak? Dia menyebutkan alasannya. Apa ammas safinah? Adapun perahu ini saya rusak, kenapa? Fakanat min masakin, ini punya orang-orang miskin. Ya amaluna fil bahr,
mereka bekerja ada di laut. Fa'aradtu an aibaha, aku rusak ini perahunya. Kenapa? Wa kana wara'uhum malikun, karena di sana ada seorang raja. Ya khudhu kulla safinah, raja ini selalu merampas semua perahu. Semua perahu dirampas, husban secara usuk, secara paksa. Dia usuk, dia ambil. Semua perahu diambil. Yang dimaksud semua perahu yang bagus, yang masih bagus, solihah. Karena itu sama Nabi Allah Khidir dihancurkan, biar jelek, biar tidak diambil. Dalam ayat ini kullas safinah, semua perahu diambil. Semua perahu diambil. Artinya lafaz kullu tidak menunjukkan semuanya, tapi ada perahu yang tidak diambil, yang tidak baik, yang jelek, itu tidak diambil. Jadi tidak semua lafaz kullu itu artinya harus rata. Kullu bid'ah, semua yang bid'ah bid'ah pasti masuk neraka. Bid'ah yang